Harum kepulmu mengundang rinduku. Meski bawah sadarku sering mengingatkanku, kau takkan pernah jadi milikku. Tetapi apalah dayaku yang terlahir hanya untuk dikutuk menyerahkan utuh kasih tulusku yang hanya untukmu. Sempat diri berontak, berteriak pada sang maha pemilik rindu agar dicabut saja semua rasaku. Alhasil justru bisu yang mencumbuiku. Oh ya, nanti kalau kau punya udah siap, taruh aja di atas meja ya. Aku sedang tidak ingin diganggu hari ini. Gadis manis bayaran yang hidup serumah denganku itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menempelkan senyum tipis di celah bibirnya yang selalu basah oleh air ludahnya sendiri. Dia gadis yang beruntung jika diperhatikan dari kacamata mereka yang kurang beruntung. Namun, dari sudut pandang mata telanjangku, dia adalah gadis malang yang mungkin hanya akan mati penasaran karena ulahku. Aku sendiri masih tak habis pikir, bagaimana ia mau bertahun-tahun hidup serumah denganku, sementara dia paham betul bahwa aku hanyalah perjaka tua yang berharta. Tetapi ia rada gila gitu deh, dan selalu berbuat semau-maunya. Apakah mungkin ia berpikir bahwa aku akan menciprati sedikit hartaku untuknya? Atau malah dikiranya aku akan menjatuhkan hatiku kepadanya? Yang kemudian aku bertekuk lutut di hadapannya begitu, lantas memaksanya untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kemudian membangun keluarga bahagia dan akan hidup bersamanya hingga menua begitu. Seperti layaknya manusia-manusia yang hidupnya hanya bisa belajar dari yang sudah ada. Sementara itu adalah hal yang tidak pernah dan tak akan pernah kucita-citakan. Harusnya dia mengerti akan semua itu. Ratusan menit kemudian, aku pun keluar dari ruang khayalku. Kuintip cangkir warna biru langit yang berisikan espresso yang telah tercampur dengan susu segar dan busa tipis yang tertempel dahan waru di permukaannya. Ku sedot aromanya dalam-dalam, lalu ku taruh lagi pada tempatnya. Ku ambil sepotong gula berbentuk dadu dari dalam setoples kaca yang terduduk manis di atas meja. Akan tetapi gula itu telah dihuni rombongan makhluk kecil yang namanya semut. Akhirnya setoples yang tak berdosa itu harus kulempar ke tempat sampah. Aku bukan tak sayang sama binatang, hanya saja seringkali geli dengan binatang yang satu itu. Sembari sekali mataku menyapu ke seluruh kulit ruangan, berharap akan kutemukan gerombolan binatang yang serupa. Ternyata harapku pupus, karena tak ada satupun binatang tersebut selain setoples yang telah kubuang tadi. Ritual menyeruput kopiku pun kulanjut, dan semakin kesini kutemukan rasa kopi yang kucari. Memang tak salah aku memeliharanya, bisikku pada dinding yang pucat yang tengah mengelilingiku. Setelah kopiku tandas, aku mulai bergegas menuju ruang khayalku lagi. Ya, memang seperti ini keseharianku. Dan aku sudah tidak ingat lagi dengan yang namanya bosan dengan semua ini. Laptopku buka dan jemariku mulai menyusun cerita. Tapi entah mengapa, justru bukan cerita yang tertuang di dalamnya, melainkan hanya hening. Di antara hening, ingatanku melambung kepada secangkir kopi yang kunikmati tadi. Aromanya tak hanya mencipta rindu, tetapi juga meracik candu. Oh, sungguh misterius. Tiba-tiba bibir coklatku yang rada pecah-pecah melengkung menjiplak bulan sabit. Apa ini pertanda rasa yang biasa?
yang biasa terjadi pada orang-orang pada umumnya. Oh no, aku telah mati rasa dan tidak akan sudi untuk mempunyai rasa itu lagi. Biarkan semuanya kukubur bersama masa lalu. Aku sungguh ikhlas, bahkan lebih dari ikhlas, hingga aku tak mengerti rasa apa ini. Senyum berikutnya muncul dan bayangan di dalam cermin itu berbisik kepadaku. Aku tahu kamu memang cakep detik ini, tapi sayangnya kamu telah hilang waras. Pagi telah mencuri malam, dan celah jendela yang tak tertutup gorden memaksaku untuk membuka mata. Tak ketinggalan, hajat kecil pun ikut menyapa, minta diantarkan ke tempat biasa. Aku hanya menurutinya, walaupun dengan terpaksa. Selimutku sibak, kakiku ajak menuruni ranjang empukku, dan langkahku seret menuju tempat yang harus kutuju. Niat diri ingin tak mandi, tapi mana mungkin. Aku fobia keringat. Akhirnya durasi di kamar mandi menjadi panjang. Oh my goodness, handukku masih di kamar. Nis, Manis, tolong dong ambil handukku. Cepet, jangan pakai lama, oke? Aku dengar sepertinya dia setengah berlari. Buka pintunya dong. Aku ada di depan pintu nih. Taruh aja di gagang pintu. Ntar aku ambil sendiri. Ya. Jantungku mau loncat ketika setelah aku buka daun pintu dan ternyata gadis manis peliharaanku itu masih berdiri di sebelahnya. Kenapa kamu masih mematung di situ, ha? Bukan tadi udah aku bilang untuk meninggalkan handuknya di gagang pintu. Kamu gak punya telinga ya? Atau kamu memang sengaja melihat telanjang? Oh, sungguh ikut tampar. Tapi aku tak bakat untuk kasar. Segera aku sambar handuk yang masih tergenggam di tangannya. Brak! Aku banting pintu kamar mandi sebagai ungkapan keberanganku. Dan dengan bayanganku, aku mulai mengadu. Apa-apaan ini, ha? Kenapa harus ini yang terjadi? Tolong jawab cepat. Bayangan itu bergeming. Demikian pula denganku. Pintu yang tadi ku banting kini ku buka dengan sangat hati-hati. Sembari pula mataku meneliti ke beberapa ruangan. Tidak kutemukan si manis. Tidak kutemukan. Di meja juga belum tersedia kopi yang selalu ku cari. Benakku tak bisa dusta, aku sedang mencarinya. Kemana gerangan dia? Telingaku menangkap sumber suara dari dapur. Langkahku beranjak menujunya. Kutemukan dia yang sedang sibuk dengan cangkir biru langit milikku. Aku tak ingin mengganggu konsentrasinya, tapi bukan berarti mataku mau berkedip dari panorama ini. Jemari mungil itu begitu lincah, dari mulai menuang espresso sampai menakar susunya. Bak barista kelas atas. Oh, aku terpesona dengan ini semua. Akan tetapi pesonaku buyar setelah kuperhatikan dia mengambil sesuatu dari dalam saku celananya, yang kemudian ia tuang ke dalam cangkir biru langit milikku itu. Dengan spontan bibirku berteriak, kau akan meracuniku ya? Dia kaget, dan benda kecil yang barusan ia keluarkan dari saku celananya itu jatuh di lantai. Kucomot benda itu. Apaan ini, ha? Jawab jujur. Cepat jawab, ini apa? Bentakku padanya. Itu bukan racun. Bukan, sungguh bukan. Cuman, itu anuku. Anu apa? Cepat jawab. Itu air seniku. Sembari ia pandangi kakinya sendiri. Apa? Apa kamu bilang? Air senimu?
Lalu apa maksudmu mencampurkan air senimu ke dalam kopiku? Hah? Maksudmu apa? Kurasa aku sudah memasang muka paling garang untuk detik ini. Dia pun menunduk dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya itu hanya usahaku untuk mendapatkanmu saja. Dan ilmu itu aku dapat dari nenekku dulu. Ia bilang siapapun orangnya akan tergila-gila kepadaku jika sudah meminum air seniku. Oh ya Tuhan, aku hampir pingsan mendengar penjelasan itu. Ku jambak rambutnya, lantas aku tanya dia dengan suara yang sangat lembut. Lalu, sejak kapan kamu lakukan hal itu? Sejak kapan? Cepat jelaskan manisku sayang. Dari mulai hari pertama aku menginjakkan kakiku di rumahmu. Mungkin lebih kurangnya 9 tahun sampai detik ini. Aku langsung pingsan dan tidak ingin siuman lagi.